Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada berita terbaru, tentunya masih bersama Mister yang pokoknya menguasai seluruh podcast di Indonesia. Oke, langsung kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Nah, kalau bicara mengenai soal Gibran, kita tahu bahwa keputusan MK nomor 90 itu bersifat final dan mengikat. Dan seingat saya juga semuanya, termasuk semua partai politik yang ada di 01 maupun 03 mengatakan bahwa itu sudah bersifat final dan mengikat. Gitu loh. Tentunya kalau sekarang diminta didiskualifikasi bertentangan dengan konsep final dan mengikat itu. Dan yang lebih gawat lagi adalah yang diminta untuk membatalkan adalah lembaga yang mengeluarkan keputusan itu. Aneh, saya kira ya nggak salah juga kalau Prof. Yusril mengatakan sebetulnya 01 dan 03 ini sebetulnya sedang bersengketa dengan MK. Karena menuntut sesuatu yang diputuskan oleh MK itu sendiri. Melawan MK. Itu sudah selesai. Dan itu sudah selesai. Nah, yang kedua, ya kalaupun misalnya ada gugatan-gugatan masih tidak puas dengan masalah-masalah yang lain, maka memang harusnya dipersoalkan sebelum penyelenggaraan pemilu itu dilaksanakan, setidaknya sebelum masa kampanye itu dilaksanakan. Disoal aja. Kan misalnya pernah begini, waktu tahun 2004 Abdurrahman Wahid mendaftar sebagai calon presiden, wakilnya waktu itu Marwah Daud Ibrahim. Tapi kemudian Gus Dur kan ditolak ya, kalau nggak salah oleh KPU karena dianggap tidak lolos dari aspek kesehatan. Gitu. Dan ya Gus Dur mempersoalkan itu. Saya lupa persis, nanti teman-teman netizen bisa bantu ngecek apa yang terjadi pada waktu itu. Tapi intinya ya Gus Dur mempersoalkannya itu di depan, bukan di belakang. Gitu. Jadi kalau misalnya ada keberatan dari 01 dan 03 terhadap 02, kandidat 02, entah Prabowo-nya, entah Gibran-nya, atau entah dua-duanya, ya Anda harus melalui proses hukum itu di awal. Pernah juga misalnya di pilkada nih Bang ya, ada sengketa mengenai partai politik pendukung. Saya ingat di Kalimantan Tengah, pada pilkada tahun berapa, Sugianto Sabran itu mendapatkan dukungan dari P3, tapi kemudian kandidat yang lain juga mendapatkan dukungan dari P3. Kebetulan P3 waktu itu mengalami dualisme Bang. Nah, itu diselesaikan dulu, dibawa ke petun seingat saya, dan berimplikasi kepada pilkadanya ditunda, Bang. Pilkadanya ditunda, jadi tidak bisa bareng dengan pilkada yang lain. Pilkadanya tidak sesuai dengan jadwal. Nah, kalau bercermin dari proses itu, maka seharusnya kalau memang betul-betul ada keberatan terhadap Gibran, ya Anda harus mengajukan gugatan, katakanlah ke petun, itu sebelum pendaftaran diresmikan oleh KPU. Nyatanya kan pada saat pendaftaran dan peresmian kandidat oleh KPU kan semuanya diam saja gitu loh. Kita melihat proses Prabowo Gibran datang pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit yang sama dengan yang didatangi oleh 01 sama 03. Iya. 01, 03 kan udah duluan, karena daftar duluan kan. Baru mereka datang kan. Kalau memang nggak setuju waktu itu, begitu datang ke rumah sakit, protes aja. Anda nggak boleh datang. Karena Anda ini nggak sah kan gitu kan. Gitu. Atau misalnya sebelum masa kampanye resmi, ya ditolak. Atau misalnya begini, kita sama-sama melihat 3 paslon itu hadir pada acara pengambilan nomor urut. Betul. Nah, itu barengan tuh Bang. Ya kalau misalnya nggak setuju kan protes saja kepada KPU. Lawyernya yang berapa dari 100 apa 200 apa 2000 itu kenapa nggak protes, kemana aja lu? Protes sama KPU, kami nggak setuju bahwa 02 ikut pengambilan nomor urut. Sekarang mereka sudah ngambil nomor urut. Atau kalaupun misalnya mundur lagi, ini kita agak bodoh-bodohan nih Bang, jadi Bang, mohon maaf, tapi kita harus ceritakan supaya makin jelas ini situasinya. Kalaupun misalnya Anda nggak setuju, begitu ditetapkan oleh KPU gitu ya, sebelum masuk kampanye, Anda protes. Atau gini, begitu masa kampanye, loh kok Mas Gibran kampanye, padahal dia itu nggak sah sebagai calon, ajukan ke mahkamah atau ke proses hukum atau petun atau apapun juga gitu. Nah, ruang itu kan tidak dibuat, tidak dikerjakan. Ini fakta keras, tidak dikerjakan. Kalaupun misalnya ada protes-protes kan bersifat lisan, bukan proses hukum, Bang. Ini nggak sah, ini nggak sah. Dan memang itu kan serangan-serangan politik yang dilakukan selama masa kampanye kan.
ini adalah kecurangan dari awal misalnya begitu. Tapi kan nggak pernah diproses secara proper, secara hukum, dibawa ke petun misalnya. Nah, ini baru dipersoalkan ketika KPU sudah menetapkan hasil dan menunjukkan Parah. bahwa 02 menang. Jadi sebetulnya Anda ini mempersoalkan mengenai Gibran ini, mengenai Prabowo Gibran, dan mau mendiskualifikasi ini karena memang mereka ini secara hukum, secara substansi hukum ini memang bermasalah, atau karena Anda kalah. Atau bisa juga begini. Mereka ngambek nih 01 03. Ngambeknya kenapa? Ya ngambeknya karena begini. Karena 01 02 ini ikut dan ada di situ anaknya Pak Jokowi Gibran, kami nampaknya pasti kalah. Ya udah kami nggak usah ikut pemilu aja. Lah iya Bang, boleh-boleh aja, tapi kan Anda harus gugat itu sebelum kampanye berlangsung, sebelum penetapan calon, atau paling konkret deh, ketika didaftarkan, ketika Prabowo Gibran ini didaftarkan ke KPU, Anda protes lah. Apapun argumentasi Anda, misalnya argumentasi Anda ini nggak boleh, nggak sah, ini melanggar hukum bahwa Gibran itu adalah anaknya Jokowi, presiden petahana. Anda gugat lah, tapi kan Anda nggak gugat. Cuman lisan-lisan aja. Iya, sehingga akhirnya kita bisa mengatakan bahwa gugatan ke MK ini sesungguhnya karena kalah, bukan karena substansi hukum. Gitu Bang. Nah, ini penting diketahui oleh publik supaya publik juga tercerahkan secara logika hukum gitu loh. Mana loyang, mana besi. Itu gitu kan loh. sama dengan logika Mas Hasto kan mengatakan bahwa sebenarnya suara Ganjar itu 33. hasil internal mereka 33%. Tapi tidak pernah dipublish. 33% itu menang di mana saja. Nah, menurut saya ya itu lebih masuk di akal untuk dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Kemarin saya baru lihat. Kalau saya terus terang menunggu betul bahwa soal 33% di Sirekap ini dibawa oleh Mas Hasto ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kenapa? Karena Mas Hasto kan sejauh ini kan meletakkannya dalam bentuk tudingan gitu loh, bahwa pada tanggal 16 Februari jam 1 malam menurut ahli IT mereka angkanya ini adalah Ganjar Mahfud itu 33% gitu. Walaupun menurut saya nanti menjawabnya gampang saja, dilihat saja datanya itu dari pertama kali masuk jam berapa, misalnya jam 14 tanggal 14 Februari ya. Kan dihitung dulu kan Bang, baru masuk kan, diupload kan, sampai dengan misalnya terakhir Sirekap itu berhenti, itu berapa angkanya, kan bisa dilihat angkanya itu detik per detik, jam per jam itu kan bisa dicek. Pertama dibuktikan dulu, betul nggak pada jam yang dimaksud oleh Mas Hasto itu angka Ganjar tuh 33. Nah, kalaupun misalnya betul 33, hemat saya ya masih bisa dipahami, karena gini, 2 hari masuk data yang 2 hari berjalan Sirekap, data yang masuk berapa persen sih Bang? Dia masih mengalami dinamika gitu loh. Masih bisa sangat mengalami dinamika. Belum masuk data-data dari provinsi-provinsi yang besar, belum merata gitu. Data ini kan di awal dengan di akhir, di tengah itu kan bisa mengalami naik turun gitu loh. Walaupun bisa juga stabil dari awal karena memang saking dominannya kemenangan suara dari 02. Iya, saking dominannya ya. Zigzag itu biasanya kalau daerah-daerahnya itu masih sedikit gitu ya, atau daerah-daerahnya kecil gitu. Lebih jauh lagi saya sebetulnya menunggu juga Mas Hasto menampilkan ahli IT yang dia bilang sebagai orang yang melakukan audit Bang. Gini Bang ya. Melakukan audit lalu menemukan bahwa Sirekap itu algoritmanya dikunci untuk Ganjar Mahfud 16%, 17%. Kenapa penting ahli ini dihadirkan? Untuk mengetahui juga tidak menimbulkan hoax. Dia bisa mengaudit itu gimana ceritanya. Karena menurut saya mengaudit itu baru bisa dilakukan kalau orang bisa masuk dalam sistem. Nah, kalau dia masuk dalam sistem, siapa yang ngasih izin, siapa yang ngasih kunci, siapa yang ngasih password? Legal apa enggak? Kalau ilegal kan ini justru kan pelanggaran hukum. Begitu Bang. Kalau misalnya legal, kalau misalnya dia nggak bisa masuk ke dalam, lalu dia mengatakan dia mengaudit, yang Anda audit itu apa? Kayak auditor keuangan, Anda nggak megang dokumen, nggak ngitung angka-angka di situ, Anda bisa mengatakan bahwa itu kecurangan. Loh, Anda tuh ngitungnya pakai apa? Nggak bisa masuk, nggak punya akses ke data, tapi Anda bilang itu kecurangan, berarti Anda bohong dong. Apalagi pakai ngarang dong. Apalagi pakai istilah audit forensik. Iya. Aduh. Iyalah Bang. Jadi menurut saya kalau bicara angka 33 itu lebih masuk di akal. Tetapi yang sudah muncul ini
dari teman-teman ini kan ya yang ngomong kan pengacara ya Bang ya. Ari Yusuf Amir, pengacaranya Anies Mohaimin, ya. Kemudian siapa? Todung Mulya Lubis, pengacaranya 03 kan. Pada hari ini kan yang muncul dari 02 kan Yusril Iza Mahendra gitu sebagai dalam tanda kutip lawannya. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita bicara mendiskualifikasi, saya kira agak susah kita ngomong mendiskualifikasi pada hari ini. Iya, betul. Yang juga sebetulnya agak pemakzulan mereka itu mungkin implikasinya belum terpikir juga oleh teman-teman ya. Ketika mengatakan ini harus pilpres ulang. Pertama tentu kita belum punya sejarah dalam pilpres kita, ada yang namanya pilpres ulang. Yang kedua, mereka terpikir nggak sih kalau pilpres ulang itu betul-betul diterima, itu implikasinya apa? Pasti pilpres ulangnya itu bisa setahun setengah dari sekarang, Bang. Ya betul. Karena November itu kita udah punya agenda pilkada serentak. Ya betul. Harus kampanye lagi. Nah, artinya apa? Apa implikasinya? Bulan Oktober Pak Jokowi sudah selesai untuk jabatan sekarang. Nah, kalau misalnya ada pilpres ulang setahun setengah dari sekarang, artinya ada perpanjangan masa jabatan presiden dong. Itu. Nah, kalau ada perpanjangan masa jabatan presiden, lepas dari jadwalnya, menurut saya yang paling mungkin diperpanjang ya Pak Jokowi. Jadi apa yang disampaikan oleh Mr. Q3 periode bisa jalan tuh. Bukan saya, yang disampaikan oleh Pak Luhut. Perpanjangan masa jabatan presiden. Akan terjadi bahwa yang memperpanjang masa jabatan presiden adalah 01 dan 03. Mau nggak lo? Padahal mereka tidak sukanya kepada Pak Jokowi kan? Iya. Pemakzulan. Kalau bicara argumentasi untuk membatalkan mendiskualifikasi itu susah karena keputusan MK 90 sudah final and binding. Terus apa lagi? Bansos. Bansos ini kan juga berulang kali dimitoskan 490. Ya, bansos rekap deh, Bang. 496 triliun. Bu Sri Mulyani udah ngomong loh. Akhirnya udah ngomong bahwa sebetulnya 496 triliun itu isinya mayoritas adalah subsidi-subsidi energi, subsidi BBM, bensin, ya subsidi listrik yang notabene berjalan setiap tahun, setiap hari, yang setiap presiden menjalankannya, gitu. Ini Bu Sri ini ngomong setelah MQ ini. Saya udah ngomong berkali-kali bahwa sebetulnya framing ini betul-betul framing yang jahat dan salah. Kenapa? Seolah-olah 496 itu semuanya untuk pemenangan pilpres. Padahal tidak, di dalamnya ada subsidi BBM, ada subsidi energi, listrik, ada subsidi kesehatan, ada subsidi pendidikan, gitu. Jadi ini pun saya optimis akan tertolak juga. Nah, belum lagi kalau kita ngomong, misalnya saya baca survei sebelum jalan ke sini, saya buka survei-surveinya dari Indikator Politik Indonesia. Ternyata dari mereka yang memilih atau menerima bansos dengan tidak menerima bansos, itu pilihannya, pola pilihannya terhadap capres itu sama aja, Bang. Terima bansos nggak terima bansos itu sama aja. Jadi sebetulnya argumentasi bahwa bansos itu memenangkan 02 itu salah. Karena kalau betul-betul mau ditegakkan argumentasi ini, datanya harus menunjukkan bahwa yang terima bansos 02 menang dan tidak terima bansos 02 kalah. Kalah kan gitu kan, Bang. Nyatanya yang terima nggak terima tuh menang kok, Bang. Gitu. Betul. Jadi soal bansos itu juga menurut saya akan gagal. Nah, mungkin yang akan menarik adalah kalau kita bicara mengenai tekanan TNI dan Polri, ya, juga tekanan kepada kepala desa. Tapi menurut saya persoalannya adalah sejauh mana tekanan itu bisa dikonstruksi sebagai sebuah kegiatan yang sistematis dan masif dan membuat membuktikan bagaimana suara dalam jumlah yang sangat besar, ya, entah 9% supaya 2 putaran atau misalnya berapa 34% supaya pemenangnya terbalik. Itu disebabkan oleh tekanan dari polisi, tentara dan terhadap kepala desa. Menurut saya nggak mudah juga itu. Nah, pada titik ini kan Yusril misalnya udah ngomong bahwa siapa Kapolda itu silakan tampil aja. Tapi kalau bicara Kapolda, 1 orang. Provinsi kita ada 38. Apakah bisa membuktikan ini sebagai sebuah implikasi yang berakibat luas? Mr. Q, ya. Apakah dibolehkan seorang Kapolda itu menjadi saksi
Itu kan satu. Ya. ASN dan TNI Polri kan tidak dibolehkan terlibat kan Ya, ya. di dalam pemilu ini. Ya. Nah, kemudian kalau dia mengatakan bahwa dia punya bukti, Ya. dari mana buktinya itu? Ya. Iya betul, betul. Ya itu Bang, makanya gini, soal Kapolda ini yang kan bicara kan baru satu orang, yaitu Pak Henry Yoso. Ya. Pak Mahfud juga ditanya tuh oleh Prof. Reynald, gimana soal Kapolda itu? Pak Mahfud jawabannya apa? Oh itu Pak Henry, kita juga nggak tahu. Gitu. Nah ini jangan-jangan mirip juga dengan Bu Koni Rahakundini yang sempat posting di media sosialnya bahwa Pak Ogroseno, mantan Wakapolri, mengatakan bahwa polisi punya akses terhadap C1 yang kira-kira mau dibangun persepsi lah bahwa polisi itu bisa ngutak-ngatik lah. Gitu. Ya, bikin kado lah. Gitu. Tapi kemudian pernyataan dia ditarik dan dia mengatakan saya salah paham terhadap pernyataan itu, dan pernyataan itu bukan Pak Ogroseno tapi stafnya. Nah, kan artinya kan nggak mudah juga Bang ngomong begini. Seorang Koni yang katanya akademisi, katanya orang paling berani, begitu ngomong dengan cepatnya juga meralat juga gitu Bang. Ya betul. Setelah ada tuntutan, setelah ada laporan. Ke polisi untuk membuktikan pernyataannya itu, gitu loh Bang. Nah sebelumnya kan Mbak Koni juga membuat pernyataan yang susah diverifikasi soal Prabowo, soal bagaimana dia ditawari jabatan, soal Prabowo ya, soal jabatan menteri, dia diajak bergabung segala macam itu. Sementara yang lain mengatakan tidak ada tawaran seperti itu. Rosan Roslani. Iya. Jadi mohon maaf Bang, sejauh ini yang kelihatannya berani ngomong-ngomong bombastis ini, itu datanya juga nggak kuat. Iya. Iya. Tapi memang begini, saya khawatir suasana kebatinannya di 03 ini memang agak asbun Bang. Termasuk misalnya Mas Hasto sendiri yang seperti Jadi saya pernah bahas. Saya kasih gambaran, Mas Hasto ini dia mencontoh EF. Contoh. Apa yang dicontoh ya? Kan EF mengatakan saya survei 40.000. Iya. Responden. Iya, responden. Kemudian berapa provinsi itu? 32 provinsi, 40.000 responden. Yang tidak pernah juga dijelaskan, diekspos kepada kita. Betul. Sama juga Mas Hasto, dia pikir kan aja bisa. masa saya nggak bisa ngomong 33%. Iya. Kalau untuk minta dibuktikan saya nggak usah buktikan. Iya. Maksud saya begini, jadi asal ambil data, asal comot tanpa kritis sama sekali, itu terjadi pada Mas Hasto 2 kali. Pertama dalam konteks saya, ketika dia mengatakan saya sudah mengetahui hasil, padahal itu adalah pernyataan saya di TKD DKI. Saya mengutip data DKI, bukan data nasional, itu sudah salah. Betul. Kemudian saya membacakan hasil survei yang dilakukan pada pertengahan Desember, bukan membaca atau memproyeksikan hasil Pilpres tanggal 14 Februari. Nah, itu udah jelas-jelas hoax, tetapi dia kutip tuh berulang kali. Iya. Saya lihat kapan tuh kemarin, kalau nggak salah saya nonton di iNews, masih dikutip juga oleh beliau itu, padahal udah jelas-jelas hoax. Yang kedua juga beliau dan timnya masih mengatakan bahwa Ganjar Mahfud menang di luar negeri, padahal kenyataannya yang menang Prabowo Gibran gitu. Wah, kacau Bang. Banyak hoaks yang dijadikan dasar omongan atau analisa. Karena kan dia harus buat di LPG 03 ini. Mas Hasto kan harus melaporkan LPG, laporan pertanggungan jawab kepada Ibu Mega. Karena dia terlalu maju mengatakan satu putaran segala macam, sehingga Ibu ini ngomong terjebak kan? Ya, menurut saya pada hari ini kan begini, teman-teman 01, 03, pengacara segala macam ini kan sering menghimbau, tolonglah agar hakim MK untuk bertindak objektif, takutlah kepada Tuhan gitu. Pada kesempatan ini saya mau bilang juga, Mas Hasto, tolong Anda takut pada Tuhan. Anda jangan sampai mengutip-ngutip hoax, lalu Anda katakan itu sebagai kebenaran gitu loh. Saya mau mengatakan juga kepada Bang Ari Yusuf Amir, kepada Bang Todung Mulya Lubis, abang-abang saya ini, abang-abang kita ini, Anda juga tolong apa yang Anda sampaikan kepada MK untuk berani mengatakan kebenaran, Anda katakan juga kebenaran itu. Gitu loh. Anda jangan ngutip hoax juga. Dan jangan mengutip omongan-omongan yang tidak jelas. Anda harus punya fakta yang kuat dan data yang kuat gitu. Jalankanlah peran Anda sebagai ahli hukum, bukan ahli politik.
Gitu. Kalau ahli hukum, dasarnya harus fakta, dasarnya harus data. Loh, sayang orang politik aja ngomongnya pakai fakta dan data, Bang. Masa Anda orang hukum tidak menggunakan fakta dan data? Nah guys, itu seharusnya Bung Kodari kurang satu ya tadi dia senggol, yaitu Bung Repli ya. Tadi Bung EM sama Bung Hasto disenggolnya. Bung Repli kurang satu. Nah, saya akhiri, simpulkan kalian sendiri. Pokoknya apa pendapat kalian tulis di komentar. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.